Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, per hari Minggu kemarin, 360 jamaah umroh Indonesia telah berangkat ke Arab Saudi guna menunaikan ibadah umroh. Lalu bagaimana bentuk perhatian pemerintah terhadap pengawasan kesehatan dan keamanan para jamaah umroh selama menunaikan ibadah di Arab Saudi? Kita akan membahasnya dengan Nur Alia, Kasubdit Pengawasan Umroh yang telah tersambung melalui Zoom. Selamat pagi, Bu Nur Alia. Mohon maaf, maksud kami Pak Nur Alia. Selamat pagi, Mbak Vera. Ya, Pak, ini mengapa Indonesia akhirnya nekat mengambil risiko untuk memberangkatkan jamaah umroh selama masih di tengah pandemi ini? Ya, makasih Mbak. Jadi yang pertama bahwa pemerintah secara resmi belum pernah menerima terkait dengan pemberitahuan resmi dari pemerintah Arab Saudi bahwa umroh ini dibuka. Berdasarkan rilis kemarin yang terakhir dari pemerintah Arab Saudi bahwa akan ada negara-negara yang dirilis terkait dengan penyelenggaraan ibadah umroh. Namun sampai dengan tanggal 1 kemarin sebenarnya tidak ada rilis resmi dari pemerintah Arab Saudi bahwa Indonesia ini menjadi salah satu negara yang bisa memberangkatkan jemaahnya untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa ternyata di sistem bahwa sekarang penyelenggaraan ibadah umroh ini sudah ada sistemnya, yaitu umroh yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Ternyata sistem itu terbuka untuk jemaah haji Indonesia, sehingga para provider visa PPU yang ada di Indonesia ini kemudian melakukan sejumlah kontrak layanan melalui umroh tersebut dan juga melakukan proses request visa untuk ibadah umroh dan berhasil mendapatkan hal tersebut. Sehingga kemudian pemerintah dalam hal ini kembali turun walaupun kita tidak menerima informasi resmi terkait dengan penyelenggaraan ibadah umroh oleh pemerintah Arab Saudi, namun kami turun untuk turut melakukan pemantauan terkait dengan penyelenggaraan di lapangan. Sehingga kemarin ada beberapa tim kami yang kemudian turun bersama dengan Angkasa Pura dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Suta ini turun untuk melakukan pemantauan di Bandara Suta. Ya, sejak 1 November sampai dengan nanti akhir periode selama bulan November ini, berapa total jamaah umroh yang akan diberangkatkan? Kita masih belum menerima datanya, Mbak, karena itu sistemnya langsung oleh pemerintah Arab Saudi. Dan kami telah meminta kepada seluruh PPIU, seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umroh, untuk melaporkan rencana keberangkatan mereka yang akan jemaah-jemaah yang akan diberangkatkan. Berdasarkan data dari manifest Saudi kemarin, ada 273 jemaah umroh yang berangkat. Nah ini kemudian akan disusul dengan mungkin ada keberangkatan di tanggal 3, tanggal 8, dan seterusnya. Kami saat ini sedang melakukan pengumpulan informasi data terkait dengan jemaah-jemaah umroh yang nanti akan diberangkatkan di tanggal-tanggal setelah tanggal 1 kemarin. Ada kuota khusus tidak yang diberikan Arab Saudi kepada Indonesia? Kemarin kami sempat tanyakan kepada Dubes Saudi di Indonesia, tidak menyebutkan ada kuota khusus terkait dengan berapa jumlah kuota jemaah umroh Indonesia. Namun itu secara reguler saja karena saat ini penyelenggaraan umroh sementara dilaksanakan oleh maskapai yang dimiliki oleh pemerintah Arab Saudi. Baik, ini kan ada sejumlah syarat-syarat yang ditentukan oleh Arab Saudi untuk jamaah yang akan umroh ke sana. Kalau untuk bisa memastikan dari agen tour and travel di Indonesia untuk bisa mengikuti syarat-syarat tersebut, bagaimana cara pengawasan dari pemerintah sendiri? Ya, yang pertama kami segera menerbitkan regulasi terkait dengan penyelenggaraan umroh di masa pandemi COVID-19. Di situ kami mengatur bagaimana teknis kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para penyelenggara ibadah umroh, termasuk melakukan karantina kesehatan sebelum jamaah berangkat. Hal ini penting karena memastikan agar jangan sampai jamaah setelah melakukan tes swab itu kemudian memiliki hasil yang positif
dan kemudian mereka menjadi gagal berangkat. Kemudian kita juga akan mewajibkan kepada seluruh PBU untuk turut melakukan penjagaan terkait dengan protokol kesehatan selama berada di Arab Saudi dan juga selama jemaah nanti melaksanakan perjalanan pulang ke Indonesia. Baik. Termasuk kemungkinan seandainya nanti tes swab PCR itu dilaksanakan di Arab Saudi sebelum jemaah pulang kembali ke Indonesia. Baik, selama beribadah di sana kan ada banyak sekali aktivitas yang harus dilakukan bersama-sama dan juga di dalam ruangan begitu. Bagaimana prosedur yang ditetapkan oleh Arab Saudi untuk bisa meminimalisir penularan COVID-19 dan bagaimana juga perlakuannya ketika misalnya ditemukan ada jamaah yang positif COVID-19 di sana? Ya, yang pertama bahwa setelah tiba jamaah berada di Arab Saudi itu nanti tidak bisa langsung melakukan ibadah umroh. Yang pertama mereka harus melakukan karantina mandiri di hotel-hotel tempat mereka menginap itu selama 3 hari. Kemudian dalam satu kamar yang biasanya diisi oleh 4 orang, ini diisi oleh 2 orang saja. Kemudian selanjutnya adalah mereka akan dikelompok-kelompokkan menjadi 50 orang di masing-masing rombongan. Dan untuk melakukan ibadah umroh dan sholat 5 waktu di Masjidil Haram, mereka sangat dibatasi. Jadi mereka harus menginput dalam aplikasi nama-nama mereka, jemaah-jemaahnya. Kemudian mereka akan diberikan jadwal untuk bisa masuk ke Masjidil Haram melaksanakan ibadah umroh maupun melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah itu juga untuk melaksanakan ibadah umroh, Mbak, di situ tidak bisa seperti biasanya yang berombong-rombongan, namun tetap dibatasi jumlahnya hanya sekitar 1.500 satu kali melakukan ibadah umroh dalam satu gelombangnya. Terakhir Pak Alia, singkat saja bagaimana menghindari klaster umroh ketika nanti para jamaah ini kembali ke Indonesia? Ya, yang pertama kita akan menerapkan kalau seandainya tidak dilakukan swab atau PCR di Arab Saudi, maka kami telah berkoordinasi dengan Ditjen P2P Kementerian Kesehatan, kemudian Satgas COVID Nasional. Ini kami telah berkoordinasi untuk rencananya akan mengkarantina jemaah setelah pemulangan, setelah tiba di Indonesia. Kemudian nanti akan dilakukan tes PCR dan swab pada saat mereka selama menunggu masa karantina tersebut sampai dengan dia diperbolehkan bisa pulang kembali ke daerah asalnya masing-masing. Baik, akan dikarantina dan juga dilakukan PCR test kembali begitu ya untuk menghindari terjadinya klaster umroh. Terima kasih Pak Nur Alia, Kasubdit Pengawasan Umroh yang sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.